Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Hermanto. Ini kami dari kelas TI 22J ingin memaparkan presentasi tentang pengertian file system terdistribusi. Oke, materi pertama saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Riol Gideoneri. Lanjut. Dan saya Reja Alfarisi. Lanjut. Nama saya Andika Rizkyarahal. Lanjut. Atuh. Nama saya John Putra Pamungkas. Lanjut. Nama saya Muhammad Al-Mufti. Oke, materi pertama akan dipaparkan oleh Muhammad Hilal. Baik ya, terima kasih kepada moderator Muhammad Ridho. Serius. Oke, pengertian file system terdistribusi. Nah, jadi file system terdistribusi itu merujuk pada struktur penyimpanan data yang tersebar di berbagai lokasi fisik, tetapi diakses sebagai satu entitas tunggal. Sistem ini memungkinkan akses fleksibel dan efisien terhadap data dan berbagai titik di jaringan. Dibandingkan dengan file sistem terpusat, file sistem terdistribusi memiliki karakteristik yang memberikan keuntungan signifikan dalam manajemen data dan responsivitas sistem. Oke, terima kasih Muhammad Hilal. Lanjut. Materi kedua akan dijelaskan oleh Reja Alfarisi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Arsitektur file system terdistribusi. Kalian cek per model. File system terdistribusi umumnya menggunakan model silent atau server, di mana silent dapat mengakses dan mengelola data yang terdistribusi melalui server pusat. Model ini mempermudah koordinasi dan kontrol terhadap akses data dari berbagai titik di jaringan. P2P peer-to-peer model. Ada juga arsitektur terdistribusi yang menggunakan model peer-to-peer, di mana setiap node memiliki kemampuan untuk akses dan berbagai data secara langsung tanpa melalui server pusat. Model ini memberikan fleksibilitas dalam redundansi yang tinggi. Hybrid model. Beberapa implementasi file system terdistribusi mengadopsi model hybrid yang mendefinisikan karakteristik silent server dan P2P untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari suatu aplikasi atau organisasi. Oke, terima kasih Reja Alfarisi. Lanjut. Ya, sama-sama. Materi ketiga akan dijelaskan oleh Gilang Pepe, pulang pergi. Nah, adapun keuntungan menggunakan sistem terdistribusi yang ke-1, skalibilitas tinggi. Sistem terdistribusi menawarkan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas dan performa penyimpanan dan tanpa gangguan operasional yang signifikan. Yang kedua, ada redundansi dan ketersediaan. Dengan redundansi data dan Gilang, suaranya dikerasin tolong. sistem ini dapat memberikan ketersediaan data yang tinggi dan keamanan yang kuat. Yang ketiga, variasi yang efisien. Infrastruktur yang mendukung variasi begitu. Sistem variasi data yang efisien di antara manipulasi. Yang keempatnya, stabilitas geografis. Memungkinkan data yang cepat dan efisien di tempat dan geografis tertentu. Oke, terima kasih. Materi keempat akan dijelaskan oleh Dika. Mangga. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam mengimplementasikan file system terdistribusi. Yang pertama ada sinkronisasi data. Menjaga konsistensi data di antara node yang terdistribusi
adalah tantangan utama yang membutuhkan solusi yang cermat. Memastikan keamanan data dan akses yang terdistribusi tanpa mengorbankan kinerja dan keterjangkauan adalah salah satu aspek yang kompleks. Saat menyebarkan data di berbagai titik, menjaga performa dan responsivitas sistem membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan lingkungan jaringan yang beragam. Oke, terima kasih. Lanjut materi kelima yang akan dijelaskan oleh Muhammad Reza. Mohon maaf sebelumnya moderator. Sekali lagi saya bukan Muhammad Reza moderator, tapi Reza Alfariji moderator. Iya. Ya maaf, udah malam ya, moderatornya agak ngantuk. Ya baik. Contohnya sistem terdistribusi yang populer. Satu adalah Distributed File System atau dalam kurung HDFS. 2. Cluster FS. 3. CFH File System. Oke, terima kasih. Materi yang keenam akan dijelaskan kembali oleh Muhammadillah. Muhammadillah. Ya, sih Bapak moderator. Teknologi yang digunakan dalam file sistem terdistribusi yang pertama itu ada distribusi computing. Yang kedua ada cloud integration. Yang ketiga ada resilient networking. Yang terakhirnya yang keempat ada replication strategies. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut materi ketujuh akan dijelaskan oleh Gilang Pepe. Enggak. Silahkan. Adapun petunjuk replikasi data dalam file sistem terdistribusi. Yang pertama adalah replikasi strategi. Solution memilih strategi replika yang dapat berdasarkan kebutuhan ketersediaan kapasitas dan konsistensi data. Yang kedua, data synchronization mengelola sinkronisasi data di antara node-node yang terdistribusi dan konsistensi dan keandalan. Yang ketiga ada fault tolerance, memastikan sistem tetap berjalan meskipun terdapat kegagalan di salah satu node atau komponen infrastruktur. Oke, lanjut materi 8 dan 9 itu kan dibawakan oleh teman kita ya. Namanya itu Saudara Salman. Jadi dia tidak hadir hari ini karena ketiduran katanya. Oke. Ada apa? Sebelum lanjut ke materi ada apa? Muhammad Reza. Kenapa ini dari siang aja untuk ngadakan zoomnya? Karena Gilang Pepe sedang sibuk waktu syuting tadi di acara, jadi waktu hanya bisa untuk saat ini dan tidak bisa besok. Oh ya, baik. Oke, lanjut ke materi yang ke-8 dan 9 akan dibawakan oleh siapa yang siap? Reja. Oke, kepada Reja materi ke-8. Siapa aja tuh, jelaskan, wakilkan saudara kita. Saya aja tuh, daripada kalian gak pugu gitu ya, mending sama saya aja udah. Ya udah iya. Keamanan dalam file sistem terdistribusi ya. Jadi keamanan dalam file sistem terdistribusi itu ada 3. Maaf ya Pak, ini rada ngaco teman-teman. Encryption strategis. Nah, jadi encryption strategis itu adalah strategi enkripsi yang kuat diperlukan untuk melindungi data yang terdistribusi dari ancaman keamanan yang beragam gitu ya. Nah, yang kedua itu ada access control measure. Nah, pengaturan kontrol akses yang cermat untuk mematikan data hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Nah, yang ketiga itu ada secure data transmission. Nah, jadi secure data transmission ini memastikan transmisi data antar node terdistribusi terlindungi dan
dari ancaman pencurian dan memanipulasi data. Itu sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Jadi kalau ada kita yang jawab guys ini. Enggak kan ini presentasi. Oh iya. Mohon maaf sebelumnya ya. Mohon maaf. gimana ini Pak RT, fokus. Ya lupa. Mohon maaf ya Bapak moderator, saya lupa. Sebentar, ini laptopnya agak nggak ngehang ya, dikarenakan aduh ngehang coy. Aduh, jangan meledak dong laptopnya Bapak moderator. Aduh. Oke, lanjut lagi ke materi yang ke-9. Akan dibawakan oleh siapa yang siap? Oke, baik. Moderator sudah jadi robot ini. Oke. Oke, persiapannya ini Terakhir ya teman-teman. kasih. Nah, perbandingan antara file sistem terdistribusi dan file sistem terpusat. Nah, di sini ada 3 teman-teman ya. Yang pertama itu ada stabilitas dan redundansi, yang kedua ada pengelolaan yang efisien, dan ketiga adalah keamanan kontrol. Nah, kita jelaskan dari yang pertama dulu ya. Oke. Ya, Yang pertama itu ada skalabilitas dan redundansi. Nah, jadi skabilitas dan redundansi itu adalah file sistem terdistribusi menawarkan tingkat skalabilitas yang tinggi dan redundansi data yang kuat. Nah, sementara file sistem terpusat seringkali terbatas oleh kapasitas dan ketersediaan tunggal. Nah, yang kedua itu ada pengelolaan yang efisien. Nah, file sistem terdistribusi memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dengan kolaborasi yang mudah. Sementara file sistem terpusat menghadapi pembatasan dalam hal akses dan kolaborasi multilokasi. Yang ketiga ada keamanan dan kontrol. Jadi file sistem terpusat menawarkan tingkat kontrol dan keamanan yang lebih terpusat gitu. Sementara file sistem terdistribusi itu menawarkan fleksibilitas dan ketahanan terhadap pergerakan tunggal. Terima kasih. Oke. Jadi mohon untuk Muhammad Hilal. Cepat. Ini yang mengelola yang efisien itu untuk bahasanya enggak keras ke suaranya. Mohon diulangi, boleh? Mengelola dan efisien. Ya. Nah, terima kasih. Oke, lanjut yang terakhir ya. Ini kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ya. Kesimpulan dan rekomendasi penggunaan file system terdistribusi. Dari berbagai poin-poin dan keunggulan potensi yang dimiliki oleh file system terdistribusi, mengimplementasikan file system terdistribusi ini menjadi solusi yang sangat efektif dan mendukung kebutuhan penyimpanan dan akses data yang di lingkungan modern ya, contohnya di lingkungan pekerjaan gitu ya. Dengan mempertimbangkan tantangan yang ada di file system terdistribusi, sangat penting untuk berkolaborasi dengan penyediaan teknologi terkemuka. Organisasi bisa memanfaatkan file system terdistribusi untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan bisnis mereka. Oke, paling segitu aja kesimpulannya. Ada yang dipertanyakan atau ada yang ditambahkan mungkin kepada teman-teman? Oke. Mungkin kalau segitu saya tutup ya presentasinya. Semoga yang melihat video ini dapat paham, dapat dipahami materi-materi per poinnya tadi yang telah dijelaskan oleh saudara-saudara kita dari kelas TI 22J. Mungkin segitu aja ya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.